Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang atau mengidentifikasi bahan pokok produksi. Nah, jadi sebagai contoh, ini kami berada di toko sate nih untuk mengetahui bahan-bahan atau biaya-biaya produksi. Nah, apa itu bahan pokok produksi? Jadi adalah suatu biaya atau pembiayaan yang mencakup seluruh hasil untuk menghasilkan suatu bahan atau produk dalam periode tertentu. Oke, di sini sebelum kita lanjutkan wawancara atau presentasinya, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Haji Saputra, MPN 25. Saya Emakban Agensa MPM 2574 saya lanjutkan ke video wawancara deh. Oke, jadi di kesempatan ini kita sudah berada di samping siapa bang? Namanya bang? Dirga Faiz Setiawan, asal dari Raja Basa Benram. Oke, nah itu dia namanya. Jadi biasanya dipanggil apa bang? Dirga. Bang Dirga. Ya. Oke, di sini Bang Dirga sebagai apa nih di perusahaan abang? Oh, kalau perusahaan belum, tapi kalau saya di bagian quality control sama kepala tokonya. Oke, nah itu sudah. Terus itu kita akan menanyakan apa nama toko atau usaha ini satenya. Kalau namanya Sate Gobios. Nah, asal usulnya saya ceritain. Asal usul sate itu dulu itu namanya bukan sate Gobios, namanya sate Cairo. Terinspirasi dari rempah-rempah Arab, dari lain-lain yang berbau khas Arab gitu. Dan akhir-akhirnya ada modifikasi ujungnya menjadi namanya sate Gobios. Oke, itu sejarah singkatnya ya. Nah, kita langsung saja nih ke poin-poin inti untuk materi perkuliahan ini. Jadi bang, langsung saja bang. Ini kan abang ini ada usaha sate nih. Ya. Di dalam sate itu ada yang namanya itu bahan baku tuh bang. Boleh disebutin bang, bahan bakunya apa aja tuh? Bahan baku terutama untuk sate ya kan. Kita tuh di sini ada sate kambing, sate sapi, sate ayam. Nah, kalau untuk ayam, yang jelas pasti ayam. Yang kita ayam itu kita pakai nggak semua kepake. Dada, misalnya dada, habis itu paha, itu di mix jadi untuk sate ayam. Kalau kambing itu ada campuran sama gaji atau lamur. Kalau sapi hampir sama juga kayak kambing campurannya. Itu ya bahan baku untuk pembuatan sate ya kayak seperti biasanya lah. Oke, pastinya dalam bahan baku tuh pasti kita tuh membeli gitu bang. Ya. Nah, pastinya kita membeli itu ada harganya gitu. Nah, itu harganya berapa tuh perkiraan bang? Alat-alat yang digunain, bahan bakunya gitu bang. Kalau sate ayam, daging bahan bakunya ayam ya. Ayam itu per kilo itu 60.000. Oke. 60.000. Kalau kambing itu 120. Kalau sapi sekitaran 100 sampai 90. Lebih murah sapi. Oke. Jadi itu bahan pokoknya aja. Ya, Bang, bahan ya? pokoknya. Nah, itu kayak bahan pendukungnya tuh berapa gitu bang harganya bang? Kayak tusuk satenya. Ya. Tusuk sate yang jelas itu per paknya kita 10.000 sampai 15.000 tergantung toko. Dan yang utamanya arangnya, kita pakai menggunakan arang batok kelapa dari Prengsewu. Kalau nggak ya Prengsewu itu per sak arangnya itu 120.000 per karungnya, karung beras. Oke, jadi itu dia bahan-bahan bakunya. Itu tadi dijelasin ada arang, ada tusuk sate. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bang, yaitu biaya tempat
operasionalnya gitu, tempat ini berapa Ya. gitu kan nyewa. Kalau tempat kita per tahunnya, tempat ini sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Kalau operasional itu perharinya bisa nyampe 800 sampai 700. Itu dia biaya operasional atau sewa tempat. Nah, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya itu, kalau toko itu pastinya ada karyawannya nih, Bang. Nah, untuk karyawan di sini tuh berapa tuh, Bang? Kalau seluruh karyawan di satu toko ini, Kita ada 5. Yang tim produksinya, tim dagangnya itu ada 5. semua tuh, Bang. Nah, jadi kalau kita tuh ada karyawan, pastinya karyawan digaji dong, Bang. Ya. Nah, itu biasanya tuh gajinya tuh berapa tuh, Bang? Bulan atau per minggu atau gimana gitu, Bang? Gajinya ini per hari, satu orangnya itu buat yang di tokonya itu 100.000. Nah, kalau di produksinya itu sekitar 90-an. Oke. Ada perbedaan gitu Iya, ya. karena dari kinerja jam kerjanya juga beda. Untuk biaya karyawan, terus itu untuk ini agak ini nih, Bang, sekarang nih udah dalam nih. Ya. Jadi untuk untungnya, Bang, gitu, gimana tuh, Bang? Untungnya itu berapa rupiah gitu per hari juga atau apa? Ya. Kita untuk omset, dari omset ini kita misalkan dapat 25, rata-rata 25 itu udah potong pengeluaran semuanya, ya dapat untungnya sekitar 200 sampai 300.000. Itu 25 juta kan? 2.500.000 per harinya. Per hari Ya. Kalau sebulan, kalau masuk sebulan nih kira-kira 10 jutaan untuk untungnya aja. Oke, itu kan pastinya di hari-hari tertentu tuh pasti toko sate tuh rame tuh, Bang. Oh, kalau Itu biasanya kalau rame itu berapa tuh ininya, apa keuntungannya gitu? kalau normal itu kita bisa ketemu 25 sampai 2. Cut dulu. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu keuntungan yang paling besar tuh, Bang, di hari apa gitu? Apa yang besar gitu, Bang? Kalau kalau keuntungan besarnya kita ketemu 3 juta rupiah. Itu untuk harinya kadang tuh sih kadang ada lagi rame, lagi sepi. Sekarang ya kita nggak tahu orang mau makan sate atau apa, jadi kebetulan lagi rame aja. Oke, itu dia keseluruhan wawancara dengan abangnya apa, Bang, tadi, Bang? Abang Dirga. Abang Dirga. Oke, sekian untuk wawancara dengan Abang Dirga. Saya ucapkan terima kasih.